Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril ashar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami As-Sa'adah Al-Mukarram Al-Ustad Husnadi beserta Al-Mukarram Bapak Haji Martani dan seluruh jajaran pengurus, baik para imam, muadzin dan bilal beserta marbot, semuanya kita doakan semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, diberikan banyak rezeki, dimudahkan, dilancarkan segala urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Kemudian yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz wal asatidah, para bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, dan juga para pini suku, wabil khusus engkong kita, kakek kita, Bapak Muallim Nawawi, dan seluruh para jamaah pengajian bulanan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, berkah, banyak rezeki, rajin ibadah, amin. Wabil khusus, sil khusus donatur tetap pengajian bulanan Al-Mukarram Bapak Samsul, bos kita, mudah-mudahan selalu sehat, banyak rezeki, kagak bosan-bosan tiap-tiap bulan untuk mengeluarkan sebagian rezekinya agar senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang pada ngaji pada senang, amin. Kan kalau ngaji depannya ada minuman yang manis-manis kan enak ya. Jangan air putih lagi kayak ikan lohan. Mudah-mudahan makanya Bang Samsul banyak rezeki, berkah selalu, amin. Dan juga mudah-mudahan biar bapak-bapak yang rezekinya pada mapan supaya ngikutin jejak Bang Samsul, amin. Agar juga ikut sumbangsi menjadi donatur di tiap-tiap bulan pada acara pengajian, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Bapak RW Rafiuddin beserta Bapak RT, dan juga Bang Haji Udin Kobra, dan juga yang saya hormati Mas Ahmad tukang minyak wangi biar dagangannya laris, berkah. Terima kasih tadi udah ngasih rokok sama Bang Samsul juga, amin. Mudah-mudahan rezekinya barokah, amin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Rajab Allah hiasi dengan satu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sa'ban juga Allah hiasi dengan acara zikir ataupun solat dengan nisfu Sa'bannya. Kemudian Ramadan dihiasi dengan nuzulul Quran. Jadi semuanya ada bintang-bintangnya. Jadi bintangnya bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nih saya kasih tahu buat orang-orang yang sampai hari ini belum juga mau sembahyang. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menerima perintah selain sholat, dari mulai puasa, zakat, haji,
perintah perang atau jihad dan perintah-perintah yang lainnya, Nabi nggak dipanggil langsung menghadap Allah, tapi Nabi melalui perantara menerimanya, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Kenapa begitu? Dibandingkan dengan ibadah sholat, Nabi kudu melakukan satu perjalanan yang luar biasa dahsyat dan hebatnya. Dan perintah sholat kenapa nggak melalui malaikat Jibril? Kan bisa aja kalau Allah mau. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, di dalam perintah sholat di sini tersimpan beribu-ribu makna. Bahwa orang yang sholatnya rusak, hajinya ikut rusak. Orang yang sholatnya rusak, sedekah, zakat, infak, sedekahnya juga ikut rusak. Orang yang sholatnya rusak, baca Qur'annya juga rusak. Orang yang sholatnya rusak, seluruh amal ibadahnya rusak. Itu permasalahannya. Sebaliknya, orang yang sholatnya bagus, hajinya mabrur. Orang yang sholatnya bagus, sedekahnya makbul, diterima Allah. Orang yang sholatnya bagus, baca Qur'annya nyampe kepada Allah, selawatnya nyampe kepada Rasulullah, segala sedekah, infak, zakat dan sedekah yang dia keluarkan semuanya menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang seumur-umur nggak pernah sembahyang, sembahyangnya cuma setahun sekali, itu belum tentu wudunya beres apa kagak, betul? Dia belum tentu tahu syarat dan rukunnya, yang penting gua ngikut. Ini kira-kira orang kayak begini ibadahnya diterima apa kagak? Kalau kata kita mah kagak dah. Sebab kita yang tiap hari tanggang tonggeng kata orang Cikokol, itu juga belum tentu betul-betul. Apalagi yang setahun sekali. Dengan kata lain, orang yang seumur-umur KTP-nya Islam, babanya Islam, emaknya Islam, keluarganya Islam, tapi sembahyang cuma setahun sekali, dia lebih biadab daripada orang yang menghancurkan agama. Dia lebih biadab dari orang Swedia yang bakar Quran. Betul Pak? Betul? Begitu tuh Pak. Makanya kalau ada masjid sekitarnya orang kagak ada yang sembahyang, nih masjid syiar apa kagak? Syiar apa kagak? Sekitar masjid nggak ada yang sembahyang, kira-kira masjid syiar apa enggak? Mati ini masjid, mati. Jangan pula nggak ada yang sembahyang, orang sembahyang semua, tapi sembahyang di rumah semua. Yang di masjid cuma berlima, hancur nggak masjid nih? Hancur. Makanya Nabi kesel banget dah. Orang yang rumahnya yang sembahyang masih dikeselin sama Nabi. Siapa mereka? Orang yang rumahnya nempel sama masjid, yang masjid setiap hari ngeliatin dia, tapi johor, asar, maghrib kadang-kadang doang ke masjid sembahyang berjamaah. Itu Nabi jengkel bukan main. Sehingga Nabi mengeluarkan sabdanya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sembahyang tetangganya masjid kecuali sembahyang di mas. Jadi sembahyang di rumah kagak aci, kecuali orang yang sembahyang di rumah orang yang sakit. Jadi sekarang kita kalau pengen sehat, sembahyang di mana? Di mas. Berarti kalau sembahyang di rumah berarti orang mau sehat mau sakit, mau sehat mau sakit. Kalau mau sehat rajin-rajin berjamaah, insya. Bukannya nyinggung, bukannya nyindir, ngingetin. Coba Bapak pikir Pak, masjid sebegini bagus, karpetnya juga empuk banget, yang sembahyang cuma berlima, kira-kira pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Kagak pantas. Kan kalau banyak begini mah alhamdulillahirabbil. Makanya kita doain rame-rame dah orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid, wilayah jamaah Masjid As-Sa'adah, mudah-mudahan dikasih hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah, biar dia cinta kepada masjid, dia cinta kepada rumah Allah. Nanti Allah akan cintai dia, Allah akan jamin hidupnya. Falyabudu أطعمهم من جوع
wa amanu min khauf. Orang-orang yang rajin berjamaah, orang-orang yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau ada di rumah dia berjamaah di Masjid As-Sa'adah. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allazi at'amahum min ju' akan ditolong dari kelaparan, amin. Akan dihindari dari kemiskinan, amin. Walaupun dia punya utang, insya Allah tiap bulan kuat bayar angsur. Tuh kalau sembahyang tuh, sekarang ngutang doang, sembahyang kagak, akhirnya kagak kuat bayar. Sebab dia kagak pernah minta kepada Allah Subhanahu. Padahal Allah adalah sumber kekayaan. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar. Ketika Allah berkata Allahus Samad, hai hambaku, kamu pengen minta apa? Kamu pengen minta kaya, akan aku kasih kaya. Kamu pengen minta banyak duit, akan aku kasih banyak duit. Kamu minta punya jabatan, akan aku kasih jabatan. Paling indah jadi RW. Kamu pengen istrimu sabar menerima apa adanya, akan aku berikan. Kamu pengen punya bini lebih dari 3, juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu. Gara-gara falyabudu rabb hadzal, sembahlah Allah yang memiliki rumah ini, memiliki Ka'bah, yang memiliki masjid. Jadi kita kudu datang ke masjid. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki dicukupin, insya Allah nggak bakal kebelangsak. Lalu pembayaran kedua yang dikasih sama Allah buat orang-orang yang rajin sembahyang berjamaah, wa amanahum min khauf. Rasa takut susah untuk dirinya, rasa takut miskin untuk anak-anaknya, semuanya diganti dengan kegembiraan, semuanya diganti dengan kebahagiaan, amin. Artinya tiap-tiap kesulitan diberikan kemudahan, amin ya rabbal